Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang biaya bahan baku. Perkenalkan, nama saya Ika Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian biaya bahan baku itu sendiri. Nah, pengertian biaya bahan baku itu sendiri adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Contohnya seperti produksi sebuah baju. Maka biaya bahan baku yang digunakan seperti kain, benang, resleting, dan biaya lainnya. Selain itu juga biaya pada lainnya seperti biaya angkut, biaya penyimpanan, dan biaya operasional juga termasuk ke dalam biaya bahan baku. Selain penjelasan umum sebelumnya, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Sofjan Asauri. Nah, bahan baku adalah bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terhadap bahan-bahan yang secara fisik akan digunakan dengan produk yang dihasilkan oleh produksi pabrik itu sendiri. Yang kedua, menurut Hanggana. Bahan baku menurut Hanggana yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan, bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Alevalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan pada bahan baku. Jenis-jenis bahan pada bahan baku dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material, dan yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, bahan baku langsung merupakan suatu bahan pokok yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk jadi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal membeli bahan pokok langsung akan sangat berkaitan erat dengan barang produksi yang akan dihasilkan. Bahan baku tidak langsung atau indirect material merupakan suatu bahan yang ikut berperan dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi, tetapi bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang dihasilkan oleh perusahaan. Saya Nova Reniati akan membahas tentang metode pencatatan biaya bahan baku pada akuntansi biaya. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi. Yang pertama ada metode mutasi persediaan. Metode mutasi persediaan adalah metode pencatatan biaya bahan baku yang dimana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Yang kedua ada metode persediaan fisik. Metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan bahan baku saja yang dicatat. Di sini saya akan menjelaskan contoh satu, yaitu PT Mastah Bisnis dalam melakukan aktivitas produksinya membutuhkan 3 jenis bahan baku, yaitu X, Y, dan Z. Pada tanggal 5 Februari 2021 melakukan pembelian bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, bahan X, yaitu melakukan pembelian 5.000 kg unit, harga per unit 400, jumlah 2 juta. Kemudian bahan Y, melakukan pembelian 2.000 kg unit, harga per unit 750, jumlah 1.500.000. Kemudian bahan Z, melakukan pembelian 3.000 kg unit, harga per unit 500, jumlahnya 1.500.000. Total ada 10.000 kg unit, total harga 5 juta. Biaya angkut yang dibayarkan untuk mengangkut ketiga jenis bahan baku tersebut adalah 375. Dari data tersebut akan dibuat suatu alokasi biaya angkut pada setiap jenis bahan jika pembebanan biaya angkut pembelian berdasarkan di atas, yaitu yang pertama perbandingan kuantitas, kemudian yang kedua perbandingan harga faktur. Bahan X ada 5.000 dibagi 10.000 dikali 375.000 sama dengan 187.500. Kemudian bahan Y 2.000 dibagi 10.000 dikali 375 sama dengan 75.000. Bahan Z 3.000
dibagi 10.000 dikali 375.000 ada 112.500. Perhitungan perbandingan kuantitas dapat dihitung dari total unit per bahan. Contohnya di bahan X 5.000, total unit bahan X ada 5.000 dibagi 10.000 yaitu total seluruh unit dari bahan X, Y, dan Z, kemudian dikali 375.000 yaitu biaya angkut dari ketiga jenis bahan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 untuk menjelaskan contoh soal nomor 2. Soalnya adalah biaya angkut yang diperkirakan akan ditanggung pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000 kg. Tarif biaya angkut pada tahun 2021 adalah sebesar 50 per kilogram. Berikut ini adalah jumlah bahan baku yang dibeli dan juga alokasi biaya angkutan atas dasar tarif pada tahun 2021. Di mana pada tabel dapat kita lihat nama barang, unit, harga faktur, biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif, dan harga pokok bahan baku. Di mana unit diasumsikan sebagai A, harga faktur diasumsikan sebagai B, biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif diasumsikan sebagai C, dan harga pokok bahan baku diasumsikan sebagai D. Oke, di mana pada contoh soal ini terdapat 3 bahan X, Y, dan Z. Di mana untuk bahan X unitnya 25.000 kg, bahan Y 15.000 kg, dan bahan Z 10.000 kg. Untuk harga fakturnya bahan X 5 juta, bahan Y-nya 4.500.000 dan bahan Z-nya 4 juta. Sehingga total unit dan total harga faktur adalah penjumlahan total unit dan total harga faktur, sehingga untuk total unitnya 50 kg dan harga fakturnya 13.500.000. Untuk biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif yang diasumsikan sebagai C merupakan hasil perkalian antara unit dikali harga per unit. Sehingga saya akan berikan contoh, jika unit bahan X 25 kg dikali dengan harga per unitnya 50 per kilogram, totalnya 1.250.000. Dan untuk harga pokok bahan bakunya yang diasumsikan sebagai D merupakan pertambahan dari B, harga faktur, ditambah C, biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif. Sehingga saya akan memberikan contoh, bahan X harga fakturnya kan 5 juta, ditambah biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif sebesar 1.250.000, sehingga hasil harga pokok bahan baku bahan X adalah 6.250.000. Untuk penjelasan bahan Y dan Z bisa disesuaikan. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaannya berdasarkan data yang saya jelaskan tadi. Apabila biaya angkut sesungguhnya yang dibayar pada tahun 2021 adalah sebesar 2.400.000, maka jurnal yang bisa dibuat pada tahun 2021 untuk mencatat bahan baku yang dibeli adalah sebagai berikut. Yang paling pertama, jurnal pembelian bahan baku. Ya, kita bisa lihat untuk komponen tabelnya ada tanggal, keterangan nama akun, referensi, debit, dan kredit. Di mana untuk keterangan nama akun di sini persediaan bahan baku masuk dalam debit dan utang dagang masuk dalam kredit. Di mana untuk persediaan bahan baku dan utang dagang ini merupakan total dari harga faktur yaitu 13.500.000, sehingga untuk pengisiannya dapat disesuaikan dengan tabel yang kami sajikan ini. Yang kedua, jurnal pembebanan biaya angkut atas dasar tarif. Ya, untuk jurnal ini sudah jelas pembebanan biaya angkut atas dasar tarif, sehingga total pembebanan biaya angkut atas dasar tarif ini merupakan 2.500.000.
sehingga persediaan bahan baku masuk dalam debit dan biaya angkut masuk dalam kredit. Untuk penyajian tabelnya dapat dilihat untuk tabel yang kami sajikan. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah jurnal pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi. Untuk jurnal ini, keterangan nama akunnya adalah biaya angkut dan kas. Namun biaya angkut yang digunakan di sini adalah biaya angkut yang sesungguhnya, bukan biaya angkut yang diperkirakan, sehingga kita dapat mengisi untuk debit dan kreditnya adalah 2.400.000 sesuai keterangan biaya angkut yang sebenarnya, di mana untuk debitnya biaya angkut 2.400.000 dan kasnya kredit 2.400.000. Untuk tabelnya dapat kita lihat di tabel yang kami sajikan. Yang terakhir adalah jurnal penutupan saldo akun biaya angkut ke akun harga pokok penjualan, di mana jurnal ini merupakan pengurangan dari harga biaya angkut yang diperkirakan dikurang harga biaya angkut yang sebenarnya, sehingga 2.500.000 dikurang 2.400.000 sama dengan 100, sehingga di biaya angkut ini yang masuk dalam debit 100 dan harga pokok penjualan yang masuk dalam kredit 100, sehingga saat penutupan jumlah saldo yang tersisa adalah 100.000. Kurang lebih itu tadi penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi ini kami masih jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya saya mewakili kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih.